Keinformasi lainnya pemirsa, amicus curiae atau sahat pengadilan patut dipertimbangkan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa Pilpres. MK akan membacakan putusan sengketa Pilpres pada Senin 22 April mendatang. Amicus curiae atau sahabat pengadilan hadir menjelang putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yang akan dibacakan pada Senin 22 April mendatang. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengajukan diri sebagai amicus curiae ke MK patut jadi perhatian. Pasalnya selain sebagai pengusung calon presiden, calon wakil presiden Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024, Megawati juga presiden kelima RI yang memiliki pengaruh politik amat kuat. Alasan Megawati Soekarnoputri mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan untuk menyampaikan fakta dan pendapat kepada MK sebagai ungkapan seorang negarawan tentang pemilu 2024 dan demokrasi Indonesia saat ini. Sebetulnya apa yang akan disampaikan itu sebetulnya sudah viral ya, sudah diketahui oleh publik. Tidak usah buang-buang waktu mengenai apa. Nah itu sekarang ada di tulis tangan beliau tuh, rakyat Indonesia yang tercinta dan sebagainya. Kita bisa simak, kita bisa baca di situ. Jadi ungkapan dari apa yang beliau rasakan ya sebagai seorang negarawan ya, dan menyampaikan hal itu untuk mengetuk nurani dari orang-orang yang masih berpikiran sehat ya dan mempunyai nurani ya. Kemudian tinggal sekarang kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi apakah akan menerima, mempertimbangkan, itu adalah kewenangan dari Mahkamah. Itu aja. Timbul perdebatan yang nggak berujung pangkal. Kalau menganggap ini tepat atau tidak, kita serahkan aja kepada rakyat, masyarakat kita yang berakal sehat, kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Megawati tak sendirian. Di saat yang hampir berbarengan, sejumlah organisasi mahasiswa dan asosiasi pengacara juga berinisiatif mengirimkan surat ke MK untuk menjadi amicus curiae dalam perkara sengketa Pilpres. Hingga Rabu sore, MK masih merekap sejumlah amicus curiae yang masuk dan jumlahnya diperkirakan lebih dari 21 dokumen pengajuan sahat pengadilan. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan hakim MK memiliki otoritas untuk menentukan pengaruh amicus curiae dalam perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres. Dipertimbangkan atau tidak pertimbangannya amicus curiae tergantung pada hakim MK. Iya, amicus curiae itu kan penyampaian aspirasi dari sahabat pengadilan. Amicus curiae itu kan sahabat pengadilan yang dengan amicus curiae itu mereka itu merasa punya kepentingan terhadap perkara yang sedang diadili di Mahkamah Konstitusi sebagai pihak, sebagai orang-orang yang di luar para pihak di persidangan. Nah, tentu dalam menanggapi itu ya Mahkamah Konstitusi terima saja siapapun yang akan menyerahkan amicus curiae itu kita terima. Ini kan datangnya macam-macam nih, ada yang diantarkan langsung, ada yang melalui mailing room, melalui surat, ada yang melalui email dan seterusnya. Kita sedang rekap semua itu, tapi yang pasti itu semua sudah didistribusikan kepada hakim. Nah, mengenai bagaimana pengaruh amicus curiae itu ya lagi-lagi itu diserahkan kepada hakim konstitusi gitu ya. Apakah kemudian menganggap amicus curiae itu relevan untuk dipertimbangkan atau tidak, mempengaruhi keyakinan atau tidak, itu kembali kepada masing-masing hakim konstitusi gitu. Sahabat pengadilan bisa saja digunakan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim menggali keadilan di tengah masyarakat. Fajar mengakui amicus curiae pernah dipertimbangkan hakim konstitusi dalam memutus perkara pengujian undang-undang, tapi untuk sengketa Pilpres belum pernah. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.